Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton di studio, ibu-ibu yang ada di studio, penonton di rumah juga, gimana puasanya? Ini hari-hari awal nih ya. Nah, alhamdulillah semua sampai saat ini masih lancar ya. Masih lancar lawan hari pertama. Iya, kalau awal-awal tuh kadang-kadang ada orang yang merasa wah masih awal-awal jadi masih kuat. Ada yang justru awal-awal ini karena awal jadi masih berat. Kalau kita menjalankannya dengan Ikhlas. tanpa paksaan, dengan ikhlas, dengan ceria, tanpa beban, itu semuanya akan terasa lancar. ringan. Ringan. Ya kan? Oke. Ini sebentar lagi buka puasa nih Bu ya. Bu, Umi kalau kita puasa ngitungin sejam 40 menit lagi buka puasa gitu, misalnya sejam 40 menit lagi gitu. Itu boleh nggak? Boleh-boleh saja, sebab begini bos, orang kalau sudah mendekati waktu-waktu berbuka puasa itu, kata Rasulullah, lisso'imi farhatani, farhatun indal iftar, wa farhatun indal liqa'i rabbih. Ya. Bagi orang yang puasa, Allah siapkan kegembiraan dua. Pertama seneng apabila sudah mendekati buka. Ya kayak begini nih, ngelihat Ya. kolak, ngelihat teh udah mulai seneng banget. Apalagi ngelihat wajahnya bos yang makin cakep begitu, makin seneng. Jangan ngikutin Umi. Saya tuh berat gitu kalau ada orang muji saya mau deket-deket lebaran tuh berat. THR-nya jadi double ya. Umi, nanti kita buka hari ini pakai apa nih, Mi? Ya terserah padamu kemana engkau mau. Di bulan puasa, Ya. Juragan Bos itu makin baik aja. Kali ini Idar ini lagi jadi fakir pulsa. Pulsa Idar habis. Fakir pulsa. Kamu mah nggak puasa, sibuk aja main Instagram ya. Pulsanya habis. Beli sendiri. Habis pulsa. Mendingan beli kolak daripada beli pulsa. Oke. Anak-anak band, gimana tadi? Sahur? Pakai apa? Pakai gitar. Kasihan. Anak-anak home band Rumah Uya tuh ya, saking musisinya, sahurnya pakai keyboard. Yang main drum sticknya digigitin. Coba kasih lihat sticknya, coba diangkat sticknya. Tuh lihat tuh, digerogotin nih. Saking lapernya, tuh sticknya kan digerogotin. Bener-bener dah. Hari ini kita kedatangan seseorang yang seperti biasa. Kalau di Rumah Uya tuh kita selalu siap untuk membantu siapa saja yang ingin kita bantu. Iya. Rata-rata sih memang orang-orang yang datang ke Rumah Uya tuh punya masalah. Karena tidak ada satupun manusia di dunia ini yang lepas dari permasalahan. Betul. Dan tugas kita lah ya kan, untuk membantu menyelesaikan permasalahan saudara-saudara kita kalau dia minta bantuan sama kita. Iya. Nah ini ada seorang wanita yang mau merukunkan keadaan rumah kakaknya. Oke, dan katanya kakaknya dia ini sudah masuk usia senjanya, sudah masuk usia tuanya. Namun dia merasa kasihan, kakaknya menurut dia sih tidak diperdulikan oleh anak-anaknya. Padahal katanya kakaknya ini sempat sudah bilang sama dia, bagaimana kalau nanti dia sudah tidak ada lagi tapi keadaan anak-anaknya, perlakuan anak-anak masih seperti ini. Nah, untuk itulah kita akan undang dulu Ibu Darsi. Dan tertakdir menjalani segala kehendak-Mu ya Rabbi. Ku berserah, ku berpasrah hanya padamu ya Rabbi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu Darsi ini bukan yang bermasalah ya, tapi katanya Bukan. ingin Ya, membantu menyelesaikan masalah kakak. iya, Kakak ipar apa kakak kandung? kakak ipar. Kakak ipar ya. Tapi Oke, udah seperti kakak kandung. udah seperti kakak kandung. Iya. Oke, apa ceritanya apa? Ceritanya, aduh, saya ini kepengen
Makanya saya ikut Uya ini supaya ada solusi ya Oke, apa? untuk jalan keluar. Saya kepengen kakak saya itu lebih bisa hidup tenang, lebih bisa menikmati hari tua. Karena dia juga punya anak, Iya, ya. Saya cuma kepengen yang lebih baik aja lah. ya. Karena selama ini dia capek, Capek akan apa? capek cari uang, capek ya banyak lah. Yang nggak kayaknya capeknya sampai di mana gitu. Oke, umurnya berapa? 85. 85 tahun, masih cari uang sendiri. Sementara kenapa dengan anak-anaknya? Anaknya kan nggak ada yang cari uang. Anak-anaknya nggak ada yang cari uang. Ya kan cuma satu. Oke, anaknya cuma satu, Iya. Perempuan perempuan. nggak bisa cari uang. Dan permasalahannya suaminya? Suaminya Suami kan nggak anaknya? ada. Suaminya nggak ada. Jadi nggak perlu juga ya disebutin di mana. Ya. Kayaknya ada hal yang nggak perlu ya. Saya cuma kepengen itu aja. Emak lebih bisa menikmati hari tuanya. Emak lebih bisa menikmati hari tuanya. Dan Umi, yang dimaksud Ibu Darsi ini orang yang sosoknya kita juga pasti sudah kenal. Dan saya baru tahu tadi berapa menit sebelum live di sini, saya baru tahu ternyata orang yang dimaksud Ibu Darsi adalah seorang artis Siapa bos? Indonesia yang sudah masuk usia senja, Heeh. ya. Di usia ke-85 ini orang kan berpikir artis itu hidup dengan dunia Iya. glamor, dunia mewah. Namun ternyata tidak semua orang seberuntung yang orang pikir. Iya. Namun sosok emak yang dimaksud ini adalah yang justru walaupun dia adalah seorang artis di masa mudanya, namun sekarang dia hidup sangat sulit sekali. Oke. Dan Umi, kalau Umi punya anak tapi Umi yang masih kerja umur 85, anaknya nggak kerja, Umi gimana? Ya Allah, itu ya seusia itu orang tua sudah waktunya ngasok lah. Kalau bahasa kampung ngasok, udah waktunya istirahat. Kenapa? Karena jangankan usia 80 berapa bos? 5. Nah saya aja 50 aja dengkul udah mulai gemeteran. Iya kan? Umur 50 aja dengkul udah mulai gemeteran, badan udah mulai pada sakit-sakitan. Disitulah maka tugas anak itu kalau orang tua udah mulai kesono lah. Anak itu yang nganuin, yang ngurusin. Kamar bayani sohiro, kan begitu bos. Iya, iya. Oh. Nah, bener juga ya, semua pasti pengen lah orang usia pensiun aja 55 orang udah pensiun kantor Iya, ya. heeh. Harusnya udah menikmati masa tuanya, ini umur Iya. 85 masih kerja. Nah, tapi anak itu nggak peduli apa gimana sih sama? Ya kita juga saya nggak begitu bisa ngerti ya, nggak peduli atau tidak peduli. Karena pada sehari-hari kita kan kumpul juga kan. Jadi karena semuanya kan Malela yang nanggung. Semua nanggung sama Lela dan Semua nanggung. sosok Ma yang dimaksud oleh Bu Darsi ini adalah Lela Sari. Oke? Karena tadi udah disebut ya. Ya. Dan tadi Bu Darsi sempat cerita, Malela ini termasuk orang yang sebetulnya dia nggak mau cerita kesulitannya karena dia suka menyimpan sendiri ya. Iya. Nah, makanya cuma sama Bu Darsi lah dia cerita dan Bu Darsi pengen di sini Malela supaya tidak ada beban karena beban yang begitu berat disimpan di dalam diri seseorang apalagi di masa tuanya itu ya akan Mengganggu sekali. mengganggu sekali. Iya. Nah, untuk itu kita langsung panggil aja ke sini. Inilah dia Mak Lela Sari. Allah Maha Besar, memujamu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh, memohon ridho dan ampunanmu. Mak, silakan duduk Mak. Iya. Nah, Mak mungkin di sebelah sana Mak. Di ya sini Iya. boleh. Sini dia. Ya. Iya. Nih, Mak Lela di sini. Mak di sini nih. Sama Aku di sini ya. ya. Oke.
Sama Lela nih sama istri saya sini. Yang di belakang siapa? Yang di belakang siapa? Oh iya. Apa-apa supaya nggak aus aja Mi ya. Iya. Oke, Malela apa kabar? Baik. Lama ya nggak ketemu ya? Iya, udah lama ya? Ada 40 tahunan ya, Ma? Ah, Bercanda, Ma, ya. Soalnya Kalau jam sini iya. jam-jam lapar nih. oh, lapar. Iya. Nanti bikin nasi goreng deh. Aduh. Ada 4 tahun kita nggak ketemu, Ma? 3 tahun? Ya lama juga. Lama ya? Ada, nggak tahu. Oke. Tapi ketemu tambah ganteng loh. Ah, serius? Kenapa yang bilang saya tambah ganteng tuh ya Umi, Mak Lela. Tapi istri saya aja nggak pernah bilang, Mak. Iya, nggak apa-apa. Mak, gini. Tadi Bu Darsi udah cerita, katanya Malela punya unek-unek ya, Mak. Kenapa, Mak? Anaknya kenapa? Mak, ngomongin aja, Mak. Jangan disimpan di dalam hati, karena sesuatu yang membebani diri kita tuh, itu nggak enak pasti bawaannya. Emak kadang-kadang kesel. Kesel, kenapa keselnya? Iya, keselnya itu ya. Memang anak-anak itu rata-rata memang nakal gitu ya. Kalau bagi Mas sih ya nggak masalah lah udah ya. Tapi ya dia mungkin apa dia ada darah tinggi apa bagaimana, udah kalau marah udah nggak suka ngajak ngomong. Tapi Mas sebagai ibu juga yang memaklumi ya, mungkin karena dia tuh kesel. Jadi Mungkin Emak tuh karena- udah gak diajak ngomong sama Maya. Oke, Jadi- Bu Darsi gimana yang Bu Darsi tahu nih? Ya, kalau saya tahu ya dari emak juga semuanya. Apa yang Bu Darsi tahu? nih? Ya, kalau emak Dar, manggil aku kan Dar. Ya. Dar, aku udah 2 hari nih nggak diajak ngomong Maya gitu. Karena saya kan nggak serumah, tapi sering, hampir Ya. setiap hari. Dar, aku udah 3 hari nih gitu. Kenapa sih, Mak? Ya udahlah. Aku cuma bilang gitu aja. Habis gimana? Ya emang udah kayak gitu. Gitu. Ya emak juga karena terlalu sabar kan emaknya. Emak nggak pernah marah, emak nggak pernah apa. Paling ya kalau saya ngebel setiap hari, kalau kebetulan nggak ada job, ya emak paling gitu. Dar, aku ini nih, Maya nih gimana, kayak ini gitu. Oke, Mak. Malela tuh sekarang kalau boleh tahu sehari-harinya hidupnya penghasilan dari mana, Mak? Aku syuting. Kalau pas lagi nggak ada kerjaan, Iya, ya. Kalau nggak ada kerjaan. Kalau Cukup nggak ada- tuh? Nggak ada kerjaan. Ya kalau nggak ada kerjaan ya kita bengong aja. Habis masa mau jingkrak-jingkrakan. Aku nggak kerja. ya. Pernah nggak ada kerjaan terus berapa lama nggak ada kerjaan? Ya kadang sebulan, kadang 2 bulan. Nah, kalau sebulan 2 bulan nggak kerja berarti kan ada pemasukan dong. Ya ada simpenan sedikit-sedikit ya dikorek-korek aja. Ya. Anak-anak nggak bantu? Kan cuma Maya. Ya Maya nggak bantu? Mungkin dia kesel atau bagaimana ya udah kita juga pernah merasakan pahit getirnya jadinya kesel kan gitu. Oke, jadi Emak maunya apa sekarang? Yang Emak inginkan apa di hari tua Emak nih? Ya, soalnya Yang tadi yang kita dengar dari Ibu Darsi, bener apa enggak ya? Tolong kasih tahu saya kalau salah. Katanya Emak tuh kesel sebetulnya. Bener gak sih? Benar. Emak tuh sayang banget lah, biar gimana pun itu anaknya. Ya. Kalau kita ini kan adik ipar ya, Ya. jadi mungkin porsinya beda ya. Ya. Ya jadi kita ngelihat satu sisi kayak begini, di satu sisi emak kayak gini kan, secara otomatis ada perasaan juga kita kesel. Rahmat